Nama saya Muhbusri 5354. Saya usaha mulai tahun 2005 kurang lebih. Waktu itu cuma siap saji, jadi keliling ke door to door. Waktu itu saya keliling, juga istri saya keliling di kampung-kampung, bahkan sampai di instansi kelurahan, kecamatan, koramil. Nah dari itu orang-orang kenal gemblong saya. Waktu itu cuma gemblong sama timus, cuma dua yang dari singkong. Kalau pelengkapnya ada bakwan, ada mendoan tuh waktu itu. Berjalannya waktu tahun sekitar tahun 2016, anak saya kelas di sekolah di MTS, gurunya itu punya anak asuh yang tiap malam jual gorengan. Nah, dia tertarik dengan gemblong saya. Kalau saya kirim ke Semarang pasti kan basi. Kalau akhirnya saya bekukan di freezer, waktu itu cuma gemblong. Jadi tiap hari bapak gurunya itu sini ambil, sampai di Semarang dijual goreng tanpa merek begitu. Nah, berjalan waktu tahun 2017, adik saya masukkan nomor saya di Google bersama, saya kasih nama Yaska. Yaska itu dari anak saya Atika Nurkesana sama Ilyas Anwar. Ilyas sama Atika Yaska gitu. 57 saya ambil dari tahun pembuatan pertama 2005, terus di freezer 2017 saya ambil belakangnya. Awalnya singkongnya dari tetangga, kalau punya sendiri ya ada sedikit aja, cuma tangga-tangga. Kalau sekarang saya ambilnya di Wonosobo. Jadi awal saya cuma bikin timus dan gemblong. Lama gemblongnya tidak pakai laris, saya alih lagi. Ada orang pesen singkong keju, saya ambil di tempat teman. Tapi lama-lama saya buat sendiri sampai sekarang. Saya pikir cuma waktu COVID itu, pertengahan COVID atau akhir COVID itu malah sepi. Awal rame. Dari sepi itu malah saya menciptakan lagi seperti getuk. Dampaknya yang otomatis kalau saya semua usaha rata-rata kita ambil modal dari bank. Nah kita untuk mengangsur ke bank itu ada kurang lancar lah gitu. Tapi alhamdulillah bisa kita atasi. Tapi alhamdulillah walaupun sepi tetap ada lah gitu. Cuma kalau sekarang ini kalau sepi itu kasihan karyawannya. Kalau sekarang libur kasihan. Seperti ini sepi ini. Habis lebaran itu sampai sekarang itu kurang ramai. Paling ramainya waktu menjelang lebaran dan lebaran itu paling ramai. Saya tetap satu hari 500 kilo singkong pertama. Kedua harinya kita kontak-kontak reseller yang lama-lama itu, saya hubungi lagi, senda gini. Jadi sekian reseller itu saya tidak pernah tahu wajahnya, tidak pernah jumpa. Ini udah kepercayaan. Baik di Jakarta, baik di Jambi, baik di Sidoarjo, Surabaya, Depok, Bekasi. Hanya berapa orang yang pernah sini. Di antara 25 reseller yang pernah sini cuma 2 kali. Tidak pernah jumpa. Kalau dulu kan ekonomi itu sedikit, cuma anak 2 waktu sekolah. Istilah kosong lah, Arab murid borong biayaan sekolah. Ya ora sombong karo kanca-kancane. Alhamdulillah sekarang dari usaha singkong ini yang awalnya mungkin kalau awalnya itu kan karena awal saya merintis itu karena saya cari bahan baku yang paling murah dan mudah didapat, tapi bisa menghasilkan yang lebih seperti itu. Nah, sekarang alhamdulillah dari hasil ini ya bisa bikin ya seperti warung, toko, bisa nyekolahan anak, bisa beli tanah seperti itu, motor lah. Motivasi apa sih buat orang yang ingin merintis usaha ini, untuk merintis usaha? Saya sering katakan kepada orang-orang yang UMKM yang baru itu, kalau kita usaha itu carilah bahan yang murah dan mudah, tapi kita kelola yang lebih bagus lagi, yang lebih
istilahnya orang-orang itu suka gitu loh. Jangan cari bahan yang sulit, yang mahal, jangan. Kalau kita cari itu hasilnya kurang nanti. Iya, carilah bahan yang mudah dan murah, tapi kita kemas yang begitu bagus, begitu eksklusif, dan bisa istilah itu orang-orang itu tertarik gitu, baik rasa ataupun kemasan. Dan jangan coba-coba kita jual kalau belum merasa itu mapan. Kalau belum enak tenan jangan dijual. Kita ada beberapa orang dirasakan enak belum, kalau sudah betul enak baru kita jual. Kalau kita baru mericis satu kali sudah dijual tidak enak, sudah hancur. Itu susah seperti itu. Baik itu makanan atau apapun, kalau belum bisa baut jangan dipasarkan.